Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Asmaningsi dengan NIM 70200121111. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai lipid. Zat gizi makro kedua adalah lipid. Lipid itu adalah kelompok senyawa yang larut dalam pelarut organik, jadi dia tidak larut di dalam air. Lipid itu membutuhkan pelarut organik untuk larut. Ada asam lemak esensial yang menjadi kategori dari lipid itu yang harus berasal dari makanan. Jadi kalau kita tidak makan, sel ini tidak akan terpenuhi. Lipid adalah suatu senyawa yang bersifat hidrofobik. Hidro yang artinya air, dan fobik yang artinya takut. Jadi dapat kita artikan hidrofobik yaitu air yang tidak larut di dalam air. Adapun fungsi dari lipid, yang pertama yaitu menghasilkan energi. Dan lipid juga dibutuhkan untuk penyerapan, penyimpanan, dan peredaran vitamin A, D, E, K di dalam tubuh. Vitamin A, D, E, K ini adalah vitamin yang larut dalam lemak. Lemak juga menyediakan asam lemak esensial. Lemak memberikan bantalan untuk bagian tubuh. Lemak juga memberikan sensasi kenyang atau perasaan kenyang. Ini juga merupakan fungsi lipid, yaitu sebagai sumber energi, juga sebagai pelarut beberapa vitamin A, D, E, K, juga sebagai isolator panas, dan pelindung organ penting. Macam-macam lipid atau tipe of lipid. Yang pertama ada simple lipid dan compound lipids. Ketiga ada turunan lipid dan eti alkohol. Baik, yang pertama ada lipid sederhana. Jadi lipid yang paling sederhana yaitu yang disebut asam lemak. Ini triagliserol, yaitu 3 hasil gliserol, yang diagliserol yaitu 2 hasil gliserol, dan monoagliserol yaitu 1 hasil gliserol. Ada juga compound lipids, yaitu compound lipid yang terdiri dari 2 senyawa, misalnya fosfolipid. Misalnya fosfolipid yang terdiri dari fosfohatidik, plasmalogens, dan sphingomyelins. Fosfolipid yang terdiri dari fosfat masuk dalam kategori mineral. Ada juga glikolipid, yaitu gabungan antara karbohidrat dan lipid. Ketiga ada lipoprotein, yaitu gabungan antara lipid dan protein. Lipoprotein itu gabungan antara lipid dan protein, atau yang biasa kita sebut sebagai HDL, LDL, yaitu kolesterol jahat dan kolesterol baik. Klasifikasi of lipids. Klasifikasi lipid ada simple lipids, yang masuk simple lipids yaitu fats, asam lemak, ada juga waxes. Di kompleks lipids atau lipid kompleks ada fosfolipids yang terdiri dari glukosa dan lipid.
tipe of fat in food atau tipe-tipe lemak yang ada di makanan. Jadi di makanan itu bentuknya trigliserida atau gliserol dan asam lemak 95% itu dari trigliserida. Ada bentuk fosfolipid dalam bentuk kolesterol, dan ada juga tiga tipe asam lemak, yaitu saturate, monounsaturated, dan polyunsaturated. Saturate yaitu lemak tak jenuh tunggal, monounsaturated yaitu lemak tak jenuh kompleks, dan polyunsaturated yaitu saturate yaitu lemak jenuh, monounsaturated yaitu lemak tak jenuh tunggal, dan polyunsaturated yaitu lemak tak jenuh kompleks. Saturated fats atau lemak jenuh. Lemak ini merupakan lemak yang kurang baik di dalam tubuh kita apabila saat kita mengonsumsi dalam jumlah yang banyak. Saturated fats ini dapat meningkatkan kolesterol dalam darah, yaitu sumbernya ada dari hewan, ada juga dari daging, kulit ayam, dan rata-rata ada di produksi susu, dan ada juga di mentega. Unsaturated fats atau yang biasa disebut lemak sehat. Dikatakan lemak sehat karena lemak ini dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh kita. Misalnya ada minyak bunga matahari, ada minyak jagung, ada juga minyak kedelai, ada minyak zaitun, dan ada juga alpukat. Baik, kecukupan lemak. Di sini ada kelompok umur dari usia 0 sampai 6 bulan itu membutuhkan lemak sekitar 34. Di usia 16 sampai 18 tahun membutuhkan lemak sebanyak 89. Sini juga ada kelompok umur dan kecukupan lemak dan karbohidrat. Di usia kita yaitu mahasiswa ada di umuran sekitar 16 sampai 18 tahun, yaitu membutuhkan lemak banyak 71 dan karbohidrat sebanyak 292. Kemudian ada pada ibu hamil. Ya, ibu hamil lebih membutuhkan lemak yang lebih banyak dibandingkan yang tidak hamil. Pada trimester pertama di usia kandungan 1 sampai 3 bulan, lemak yang dibutuhkan yaitu lebih 6 atau plus 6. Di trimester kedua yaitu usia kandungan 4 sampai 6 bulan membutuhkan plus 10. Dan di trimester 3 membutuhkan banyak plus 10. Begitu juga dengan ibu menyusui dan 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Adapun akibat kelebihan lemak dan kekurangan lemak, penyakit yang dapat diakibatkan oleh kelebihan lemak, diantaranya ada penyakit jantung koroner, obesitas, bahkan kanker. Kekurangan juga dapat menyebabkan beberapa penyakit, yaitu KVA atau kekurangan vitamin A, kebodohan, marasmus, dan defisiensi vitamin DEK. Baik, ini gambar yang menunjukkan seorang anak yang menderita obesitas. Obesitas itu merupakan suatu peningkatan massa jaringan lemak tubuh yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluaran energi.
Obesitas ini merupakan penyakit kronik. Dan obesitas suatu akumulasi lemak dalam jaringan adiposa yang abnormal atau berlebih hingga mencapai suatu taraf yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Baik, ini ada klasifikasi to underweight atau berat badan di atas rata-rata. Dan ada normal range, ada overweight, ada obese. Normal range ada di kisaran 18,50 sampai 24,99. Kemudian obes terdiri dari 3 kelas, yaitu ada kelas pertama dengan jumlah lebih dari 30.000 dan ada kelas kedua yaitu 30.000 sampai 34,99. Mohon maaf, 30,00 sampai 34,99 dan di kelas ketiga ada 35,00 sampai 39,99. Ini dia ada kategori. Yang pertama ada kurus, itu kekurangan berat badan. Ada normal dan ada juga gemuk. Di normal itu ada 18,5 sampai 22,9. Sedangkan di gemuk atau kelebihan berat badan tingkat ringan ada 23,23 sampai 24,9. Dan ada juga kelebihan berat badan tingkat moderat atau kelas 1 lebih dari 25,0 sampai 29,9 dan ada kelebihan berat badan tingkat berat atau kelas 2 yaitu lebih dari 30,0. Merupakan HDL, ini LDL, high cholesterol, ada low cholesterol dan ada high stack. Ini biasa dikatakan lemak kolesterol jahat dan kolesterol baik. Kemudian ini ada monounsaturated, ada polyunsaturated dan polyunsaturated fat. Baik, ada juga sumber pangan lipid, yaitu dari telur, ikan, soya produk, ada milk fat, ada juga coconut fat. Terdiri dari 3, ada yang short, ada yang medium, dan ada yang long. Dia beberapa nomenklatur dari makanan-makanan. Ada butterfat, 4:0, ada juga fish oil atau minyak ikan, 20:1 omega. Ada di polyunsaturated, pada ikan, 10:5 omega 3. Ini ada beberapa makanan, itu yang ada yogurt. Total lemaknya di yogurt yaitu 2,4. Dan ada telur yaitu 11,6. Baik, yang paling tinggi lemaknya di sini yaitu ini ya, sunflower seed oil itu 99,7. Baik, ini ada beberapa literatur dan jurnal-jurnal mengenai materi lipid.
Ini juga beberapa makanan yang dapat menyebabkan beberapa penyakit atau yang berhubungan dengan penyakit-penyakit seperti ada cardiovascular health atau kesehatan jantung, ada kesehatan otak dan ada ini kesehatan otak, cerebrovascular health, ada juga cardiovascular health. Dan juga makanan untuk diet yang dapat menyebabkan juga beberapa penyakit. Baik, saya akan membacakan beberapa pertanyaan mengenai materi lipid dari teman-teman saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa minyak dan lemak dihidrogenasi? Karena kan untuk memanfaatkan lemak dan minyak dengan persentase asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda yang tinggi dalam pengolahan makanan, produsen harus terlebih dulu menghidrogenasi lemak dan minyak untuk mengubahnya menjadi bentuk yang lebih padat. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa lemak menjadi asam lemak dan gliserol? Perombakan lemak menjadi bentuk yang lebih sederhana berupa asam lemak dan gliserol. Reaksi ini terjadi pada reaksi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim lipase. Enzim tersebut dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan menuju usus halus sehingga dapat mencerna lemak yang diperoleh dari makanan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana proses metabolisme lemak dalam tubuh? Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Pertanyaan keempat yaitu, mengapa minyak dan lemak berbeda padahal struktur dan jenis unsur yang dikandung sama? Dikarenakan minyak itu berbentuk cair, sedangkan lemak lebih berbentuk padat. Pertanyaan kelima yaitu, mengapa lemak menghasilkan energi lebih besar dibandingkan dengan karbohidrat dan protein? Dikarenakan lemak lebih banyak energinya daripada karbohidrat, karena jumlah oksidasi yang terjadi ketika senyawa lemak ini dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan air lebih banyak dibanding pada karbohidrat. Pertanyaan keenam yaitu, apa peranan lemak dalam sel? Sel lemak disimpan dalam jaringan adiposa yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan membantu mempertahankan suhu inti tubuh yang normal. Pertanyaan ketujuh yaitu, bagaimana asam lemak berubah menjadi energi? Lemak akan melalui proses pemecahan yang disebut hidrolisis. Proses ini menghasilkan asam lemak dan gliserol yang selanjutnya akan melalui reaksi glikolisis dan reaksi biokimiawi lainnya sehingga terbentuklah energi. Pertanyaan ke-8 yaitu, bagaimana lemak dicerna oleh tubuh? Pencernaan lemak terjadi di usus kecil dan isi lemak direaksikan dengan lipase karena lipase larut dalam air. Materi lipid diubah menjadi globula-globula kecil teremulsi oleh garam empedu. Pertanyaan ke-9 yaitu, bagaimana proses pencernaan lemak? Proses pencernaan lemak bermula dari mulut, yaitu saat dikeluarkan enzim lingual lipase yang akan memecah lemak menjadi komponen yang lebih sederhana. Kemudian lemak dilembekkan dengan suhu esophagus masuk ke lambung. Lambung akan menghasilkan lipase gastrik untuk memecah lemak menjadi digliserid dan monogliserid. Setelah itu, komponen lemak yang tergabung dalam kimia yang sudah tercampur enzim-enzim lambung akan masuk ke duodenum. Di duodenum, lipase usus dan lipase pankreas lebih jauh lagi memecah lemak menjadi monogliserid. Agar dapat diabsorpsi usus lemak akan dibentuk menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Empedu yang akan distimulasi hormon CCK akan menghasilkan garam empedu untuk kemudian berikatan dengan lemak membentuk misel-misel yang akan digunakan untuk mengangkat asam lemak rantai panjang ke dinding usus agar bisa diabsorpsi. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana tubuh mendapatkan gliserol? Gliserol dibentuk di dalam tubuh, lebih tepatnya di duodenum. Di duodenum, lipase usus dan lipase pankreas lebih jauh lagi memecah lemak menjadi monogliserid
agar dapat diabsorpsi usus. Dalam hal ini, lemak akan dibentuk menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Enzim lipase sendiri dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase mengurai molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Baik, itulah beberapa pertanyaan dari teman-teman saya dan menutup presentasi saya pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.